Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Justri di channel komentar supporter bola 62. Di channel ini khusus memberitakan berita-berita terkait dengan tim nasional Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan STY, mantan pelatih tim nasional Indonesia yang dipecat di Januari ini secara resmi tadi malam di tanggal 26, Minggu tanggal 26 malam resmi pergi ke Korea Selatan atau meninggalkan Indonesia menuju kampung halamannya yaitu Korea Selatan. Dan ini menarik karena STY masih sangat dicintai oleh supporter tim nasional Indonesia. Ini terbukti tadi malam STY diantar oleh supporter tim nasional Indonesia. Dan menarik ya, mungkin dari sekian banyak supporter tim nasional Indonesia ada yang mungkin masih menginginkan STY untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia, namun keputusan tertinggi ada di tangan PSSI. Dan kalau kita melihat dari wawancara yang dilakukan STY ya bersama media yang ada di Indonesia, media-media seperti TV One dan lain-lain ya, mengatakan ketika ditanya apakah STY ya, dan ketika ditanya oleh wartawan, dan dia mengatakan justru dia memberi tanggapan bahwasanya anak-anak atau pemain-pemain timnas yang pernah dilatih oleh STY dia anggap seperti anaknya sendiri ya. Kemudian ketika ditanya terkait dengan bagaimana ke depan tim nasional Indonesia, dan STY mengatakan bahwasanya dia berharap tim nasional Indonesia, dia mendoakan tim nasional Indonesia bagaimana bisa lolos ke Piala Dunia nantinya. Ini artinya STY welcome dengan keputusan yang diambil oleh PSSI. Dan memang sebenarnya ya, kalau kita melihat ya, mungkin sebagian supporter ada yang kecewa dengan keputusan ini. Karena kalau kita melihat rekam jejak STY semenjak dia mengambil alih tim nasional Indonesia ya, ketika itu di tahun 2020 ya, ketika di tahun 2020 di masa-masa itu masih terjadi COVID-19 ya, di mana STY ditunjuk melatih tim nasional Indonesia. Dan butuh waktu sebenarnya, karena kita tahu Indonesia saat itu berada di ranking 70-an ya, 170-an. Kemudian STY datang dan mengambil alih, dan ini terbukti STY mampu mengubah tim nasional Indonesia yang kita tahu bersama bahwasanya tim nasional Indonesia ini hanya mampu bersaing di level Asia Tenggara. Dan mungkin sebelum STY datang kita lihat, kita hanya menyaksikan Indonesia di layar kaca itu hanya di Piala AFF ya, artinya prestasinya hanya di sekedar Piala AFF yang sekarang ini dikenal dengan ASEAN Cup. Dan ini tentunya menjadi tanda tanya besar bagi yang pro dengan STY sebagai pelatih. Dan karena kenapa? Karena kita tahu bersama, kalau kita melihat rekam jejak STY ini ya, semenjak dipercaya di tahun 2020 sampai di awal 2025, tentunya STY menghadirkan banyak prestasi di tim nasional Indonesia. Kita tahu bersama ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, STY ketika itu ya, meskipun secara keseluruhan ada yang mengkritik bahwasanya STY tidak berhasil karena selama 5 tahun menjabat STY tidak mampu menghadirkan trofi bagi tim nasional Indonesia. Namun kalau kita melihat dari segi prestasi, baik ranking FIFA yang 170-an ketika STY datang ya, Indonesia mampu saat ini, Indonesia sekarang berada di ranking 120-an ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia saat ini di ranking 120-an ya. Ini artinya ada sesuatu yang berubah dari tim nasional Indonesia yang dulunya hanya mampu bersaing di kelas ASEAN atau Asia Tenggara. Sekarang tim nasional Indonesia mampu
bersaing di berbagai level di Asia, bahkan yang terbaru adalah kualifikasi Piala Dunia ya. Kalau kita melihat prestasi ini dari awal sampai akhir, kalau kita lihat ya, STY mampu membawa tim nasional Indonesia ke Piala Runner Up Piala AFF tahun 2020, kemudian perunggu Asian Games di tahun 2021, kemudian runner up Piala AFF U23 di tahun 2023. Kemudian yang menariknya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U20 di tahun 2023, dan di tahun itu juga di 2023 Indonesia sukses, Sintayong meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023, dan menariknya sukses membawa tim nasional Indonesia sampai ke babak 16 besar. Padahal perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia tidak pernah lolos ke babak 16 besar. Kemudian kalau kita melihat lagi di Piala Asia U23 ya, mungkin kemarin kita menonton langsung Indonesia secara mengejutkan lolos sampai ke babak ya peringkat 4 atau semifinal ya. Dan yang paling berkesan adalah ketika melawan Korea Selatan, timnas Indonesia ya, teman-teman supporter, sukses meloloskan diri dan mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Dan ini menarik karena Sintayong membuktikan bahwasanya dia sangat profesional di tim nasional Indonesia. Meskipun melawan negaranya sendiri, tapi Sintayong secara tegas mengatakan bahwasanya dia akan tetap profesional meskipun melawan negaranya, dan ini terbukti dia berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar dan melaju ke semifinal. Dan ini membuat Indonesia berada di peringkat 4 klasemen, dan hampir saja timnas Indonesia atau STY meloloskan tim nasional Indonesia ke Olimpiade Paris ya. Ketika di babak semifinal melawan Irak, kemudian kita kalah dan masih ada kesempatan menghadapi ya Guinea, dan kita harus mengakui keunggulan Guinea saat itu. Seandainya kita berhasil mengalahkan Guinea, mungkin timnas Indonesia berlaga di Olimpiade untuk pertama kalinya. Dan teman-teman supporter, tentunya STY bukanlah pelatih sembarangan, meskipun ada yang kecewa kemudian pemecatan beliau dari tim nasional Indonesia ya, karena melihat prestasi ini dan prestasi terbaru timnas Indonesia saat ini ya. Indonesia sukses lolos ke Piala Asia ya 2027 tanpa melalui babak kualifikasi ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama teman-teman. Meskipun STY tidak berhasil menghadirkan gelar, namun prestasinya dalam membangun tim nasional Indonesia di kancah Asia dan di kancah dunia yang terbaru ini, di kancah dunia, betul-betul luar biasa. Karena kalau kita melihat ya, di kancah dunia saat ini Indonesia dari ranking 173 sukses naik ke ranking 129, dan yang terbaru timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan luar biasa, ini bukan kelas ASEAN, ini bukan kelas Asia, tapi ini adalah kualifikasi Piala Dunia ya. Putaran ketiga berhasil diamankan oleh STY, dan saat di putaran ketiga teman-teman supporter dan para pecinta bola, kita tahu bersama STY dari tiga grup yang dibagi di putaran ketiga ya kualifikasi Piala Dunia, STY sukses ya, sukses membawa tim nasional Indonesia masih bersaing hingga saat ini ya, meskipun tidak sempat karena dipecat ya. Indonesia kalau kita melihat saat ini berada di urutan 3 klasemen. Ini sangat luar biasa karena kita tahu bersama bahwasanya klasemen grup C putaran ketiga ini dihuni oleh tim ya terbaik Asia ya. Kalau kita melihat tim, bahkan ada yang menyebut bahwasanya Indonesia masuk di grup neraka ya, di grup yang sangat sulit karena dihuni oleh Arab Saudi langganan Piala Dunia yang
secara sepak bola dia sangat maju, ya bisa menghadirkan pemain-pemain bintang di klub-klub Arab Saudi seperti Al Nassr, Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Kemudian ada Australia. Australia ini adalah salah satu langganan Piala Dunia juga dan menjadi saingan di grup C ini. Kemudian ada Bahrain, ya Bahrain ini adalah salah satu juara Piala Teluk tahun ini. Kemudian ada Cina dan yang menariknya ada Jepang, ya sebagai ikon sepak bola Asia yang saat ini Jepang ini berada di posisi tertinggi atau posisi kalau kita melihat ranking FIFA, dia adalah urutan pertama di Asia ya dari segi ranking FIFA. Dan ini luar biasa karena Sintayong berhasil melakukan itu dan kita patut apresiasi. Apapun yang terjadi dengan Sintayong, dipecat, tapi striker Indonesia Pak, supporter tim nasional Indonesia patut berterima kasih kepada Sintayong karena dia sukses membawa tim nasional Indonesia ke berbagai level tertinggi. Kemudian kita melihat wawancara kemarin, ya Sintayong sempat ditanya terkait dengan apa ada tawaran dari PSSI terkait dengan posisi baru di tim nasional Indonesia. Ternyata Sintayong mengatakan, dari media menanyakan terkait direktur teknik, dan ternyata Sintayong mengatakan bahwasanya dia tidak pernah ditawari tawaran seperti itu. Dan media juga bertanya terkait dengan apakah Sintayong ini pernah ditawari melatih negara-negara lain setelah dipecat dari tim nasional Indonesia. Dan Sintayong mengatakan banyak sekali negara yang mengajukan penawaran kepadanya untuk melatih, namun dia mengatakan dia masih ingin beristirahat di negaranya yaitu Korea Selatan sebelum kembali memutuskan apakah dia akan mengambil tawaran-tawaran tersebut. Ya mungkin itu teman-teman supporter, dan mungkin teman-teman punya sudut pandang lain, silahkan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih, salam sepak bola, salam supporter bola, dan salam pencinta bola.